Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, dalam video pembelajaran kali ini akan dibahas materi kelas 10 ya, yang berjudul persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, teman-teman semua pasti sudah belajar dong di SMP, ya kan? Nah, kita lanjutkan pelajarannya di SMA ini. Semoga selalu semangat dalam belajar meskipun kita melalui pembelajaran daring ya. Oke, sebelum masuk ke materi inti, teman-teman harus mengetahui dulu di persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ini kita harus mengetahui tentang kalimat terbuka ya. Jadi di kalimat terbuka itu juga ada yang dinamakan dengan pernyataan. Apa sih itu pernyataan? Ya, teman-teman udah pada belajar belum? Pernyataan. Nah, pernyataan itu adalah suatu kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Ya, jadi kita sudah bisa menentukan itu bernilai benar atau bernilai salah. Itu yang dinamakan dengan pernyataan. Sebagai contoh ya, untuk lebih memperjelas. Contohnya seperti ini. Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2019. Nah, itu kan termasuk ke dalam pernyataan ya, dan pernyataannya sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu bernilai benar. Kenapa? Karena memang faktanya, nyatanya Insinyur Haji Joko Widodo itu adalah presiden di negara Indonesia pada periode 2014 sampai 2019, ya kan? Nah, itu pernyataan. Lalu untuk contoh pernyataan yang bernilai salah, contohnya seperti ini. 7 dikurangi 4 sama dengan 5. Ya, itu adalah suatu pernyataan, namun bernilai salah karena 7 dikurangi 4 bukan 5 ya kan, tapi 3. Oke, itu adalah pernyataan. Nah, baru setelah kita mengetahui apa itu pernyataan, kita masuk nih ke kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu apa sih? Nah, kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang memiliki variabel ya, namun belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Kenapa? Karena kita sebelumnya harus mencari tahu dulu nilai variabel itu berapa. Oke. Pernyataan sudah, kita masuk ke contoh dari kalimat terbuka ya. Contohnya itu 2x ditambah 5 sama dengan 15. Nah, ini juga termasuk ke dalam kalimat terbuka. Kenapa? Karena memiliki variabel ya kan. Namun ini kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya. Ini tuh bernilai benar atau bernilai salah, karena kita tidak bisa langsung menjawab 2x ditambah 5 sama dengan 15 itu bernilai benar atau salah. Namun kita harus menentukan dulu variabel x-nya itu berapa, baru setelah nanti kita dapat variabel x-nya kita bisa menentukan itu bernilai benar atau bernilai salah, seperti itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke poin yang kedua ya, yaitu tentang persamaan linier satu variabelnya. Ya, tadi kenapa kita bahas kalimat terbuka dulu? Karena di sini ada kata persamaan ya. Persamaan itu apa sih? Ya. Nah, persamaan itu adalah suatu kalimat terbuka yang mengandung tanda sama dengan. Itu. Nah, kalau kita lanjutkan mengenai definisi persamaan linier satu variabel, yaitu ini. Persamaan linier satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 atau berderajat 1. Ya,
Itu definisinya. Nah, sedangkan untuk bentuk umumnya kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, untuk bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu adalah AX ditambah B sama dengan 0 ya, dengan syarat A dan B-nya itu adalah elemen bilangan real ya, atau bagian dari bilangan real, dan nilai A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan linier satu variabel. Bu, gimana sih maksudnya apa gitu ya? Kok kayak gini? Nah, ini ada keterangannya tersendiri. Keterangan. Nah, di sini ada nilai A, ada huruf A ya. Nah, A itu dia sebagai koefisien. Ya. A itu koefisien. Jadi koefisien itu apa sih? Koefisien adalah angka yang melekat pada variabel. Jadi nilai ya, nanti ada nilainya. Sedangkan X itu yang disebut dengan variabel. Nah, X-nya itu variabel. Variabel itu huruf atau simbol yang berdampingan atau melekat dengan koefisien ya. Dan di sini ada B. B itu sebagai konstanta. Jadi dia adalah angka yang berdiri sendiri. Ya, ini itu adalah bentuk umum dari persamaan linier satu variabel. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal dari persamaan linier satu variabel. Tadi kan bentuk umumnya AX plus B sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh. Contoh yang pertama. Contoh soalnya ini. 3X ditambah 2 sama dengan 8. Nah, di sini kita harus menentukan variabel, nilai dari variabelnya. Berarti nilai dari X. Ya, cara menentukannya, kalau di ruas kiri itu kita tempatkan khusus untuk variabel, nanti yang di ruas kanan itu untuk nilainya, hasilnya. Nah, jadi cara mengerjakannya seperti ini. Ini kedua ruasnya itu harus dikurangi 2. Ruas kiri dan ruas kanan dikurangi 2. Kenapa? Agar di ruas kiri ini kita hanya menyisakan 3X saja ya. Berarti ini 3X ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan, nah kalau ruas kiri dikurangi 2, ruas kanannya juga harus sama, dikurangi 2 ya. Kenapa ini dikurangi 2? Karena di sini ada nilai angka 2 yang harus kita eliminasi, yang harus kita hilangkan agar di ruas kiri ini hanya tersisa 3X ya kan. Nah, berarti ini itu kita kasih keterangan kedua ruas dikurang 2 ya, seperti itu. Nah, lalu kita operasikan 3X kita turunkan karena dia tidak ada variabel yang sama. Lalu 2 dikurangi 2 itu 0 kan? Kita bisa tidak tulis juga tidak apa ya. Jadi hasilnya di sini tersisa tinggal 3X saja. Sama dengan 8 dikurangi 2 itu 6 ya. Atau mungkin teman-teman waktu di SMP belajarnya maksudnya seperti ini. 3X ditambah 2 sama dengan 8. 3X-nya kita turunkan. Lalu di sini 8, 2 dipindah ruaskan. Seperti itu ya. 2 pindah ruas jadi negatif 2. Sebenarnya sama aja kan ini ya. Nah, hanya saja kita
belajar sistematisnya ya. Sebenarnya ini ruas kiri dan ruas kanan atau kedua ruas dikurangi 2, atau mungkin yang lebih familiar oleh teman-teman itu positif 2 pindah ruas jadi negatif 2, seperti itu ya. Itu sama saja. Oke, nah dari sini kita itu masih memiliki 3x, sedangkan yang ingin kita ketahui yaitu nilai x-nya saja. Maka kita ubah, kita bagi dengan 3. Ruas kiri dibagi 3, ruas kanan juga harus dibagi 3 ya. 3x dibagi 3 itu hasilnya tinggal x atau 1x ya. 3 dibagi 3 kan itu 1, jadi boleh tidak ditulis, kita tulis dengan x nya saja. Sama dengan 6 dibagi 3 hasilnya berapa? 2 ya kan. Nah berarti didapat nilai x nya itu adalah 2. Seperti ini. Ini contoh 1 ya. Nanti ibu kasih contoh yang lainnya lagi. Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua ini lebih kompleks karena variabelnya itu berada di kedua ruas. Langkahnya sama seperti yang tadi ya. Kita buat di ruas kiri ini itu tersisa hanya untuk variabel ya. Jadi di sini kan ada negatif 4 ya. Nah, agar di sini tersisa variabel x-nya saja, berarti harus diapakan? Kita tambah 4 ya, agar yang negatif 4 ini itu hilang atau nilainya 0. Ya, kita coba. X dikurang 4 ditambah 4. Ya. Nah, kalau ruas kiri ditambah 4, ruas kanan juga harus ditambah 4. 2x ditambah 2 ditambah 4. Nah, ini itu berarti keterangannya kedua ruas ditambah 4. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, x kita tulis ya, negatif 4 ditambah 4 itu kan 0 ya. Kita tidak tulis juga tidak apa-apa. Lalu yang ini 2x ya, 2 ditambah 4 itu 6 ya, seperti ini. Nah, lalu di sini itu ada variabel ya, sedangkan kita itu membutuhkan variabel cukup di ruas kirinya saja ya. Berarti ini kita buat x dikurang 2x ya, atau mungkin teman-teman udah familiarnya yang 2x ini kita pindah ruaskan. Tadinya positif 2x, kita pindah ruaskan itu berarti menjadi negatif 2x, seperti itu ya. Nah, sama dengan berarti kan yang 2x ini kita sudah pindah ruaskan ke sini, jadi di sini sisanya tinggal 6 ya. Turunkan saja 6. Nah, kita operasikan yang ini. X dikurangi 2x ya, berarti hasilnya negatif 1x kan ya. Negatif 1x kita bisa tuliskan negatif x saja ya, seperti itu. Sama dengan 6. Nah, kalian udah belajar ini kan? 1 dikurang 2, ingatnya seperti itu. 1 dikurangi 2 berarti negatif 1 ya, makanya kita tuliskan negatif 1x atau bisa ditulis negatif x saja. Sama dengan 6. Nah, sekarang kita lihat di sini itu x-nya bernilai negatif, sedangkan yang kita butuhkan x-nya itu bernilai positif. Nah, jadi ini kita buat kedua ruas dikali negatif 1. Kenapa kita kalikan negatif 1? Agar mendapatkan x positif.
Coba kita operasikan. Negatif X dikali negatif 1. Negatif kali negatif itu kan hasilnya positif ya. Berarti hasilnya jadi positif X. Nah, sama dengan 6 dikali negatif 1. Itu hasilnya negatif 6. Nah, maka didapat nilai X-nya itu sama dengan negatif 6. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya materi yang ketiga. Poin yang ketiga ya, kita akan membahas mengenai himpunan penyelesaian persamaan linier. Ya. Nah, cara pengerjaannya hampir sama dengan yang tadi. Hanya saja sekarang di sini kita menentukan himpunannya ya. Jadi, menentukan himpunan penyelesaian persamaan linier itu berarti kita mencari nilai yang memenuhi untuk pengganti variabel pada persamaan linier yang bersangkutan. Ya, jadi tadi juga kan kita menentukan nilai X-nya ya, menentukan nilai variabelnya. Nah, itu langkahnya hampir sama dengan yang tadi. Kita masuk ke contoh soal ya. Nah, contohnya tentukan himpunan penyelesaian persamaan linier berikut. Di sini ada soal 2x ditambah 1 per 5 sama dengan X ditambah 1 per 2. Nah, di sini kita harus menentukan nilai variabel X ini itu berapa sih agar memenuhi persamaan ini. Jadi ruas kiri itu sama nilainya dengan ruas kanan. Dengan cara kita mencari nilai X ini berapa. Coba kita masuk ke pengerjaannya ya. Ini kita hapus dulu agar nanti lebih luas untuk mengerjakannya. Oke, contoh 2x ditambah 1 per 5 sama dengan x ditambah 1 per 2. Nah, kalau seperti ini lebih komplit ya soalnya ya. Nah, langkah pertama kita kali silangkan dulu ya untuk membuat persamaan ini itu tidak pecahan ya. Jadi kita kali silang. Yang pertama 2x ditambah 1 dikali 2 ya, kita tuliskan seperti ini, 2 dikali 2x ditambah 1 ya. Nah, selanjutnya yang ini ya, kali silangnya itu antara pembilang di ruas kiri dikali dengan penyebut di ruas kanan, lalu penyebut di ruas kiri dikalikan dengan penyebut di ruas pembilang di ruas kanan, kali silang ya. Nah, tadi yang ini 2 dikali 2x ditambah 1, sekarang yang 5 dikali x ditambah 1 ya, seperti ini. Kalau yang ini berarti kita kalikan dulu ya, kita operasikan dulu ya. Cara pengerjaannya yang pertama 2 dikali 2x itu hasilnya adalah 4x. Lalu yang keduanya 2 dikali 1 yaitu 2. Kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya yang di ruas kanannya 5 dikali x itu 5x ya. Yang selanjutnya 5 dikali 1 hasilnya itu 5. Oke, paham sampai sini? Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa kelompokkan ya. Jadi yang di ruas kiri itu khusus untuk variabel, yang di ruas kanannya itu khusus untuk konstanta atau angka ya, nilai angkanya. Nah, berarti kita buat di sini 4x kita turunkan, kita tulis lagi. Nah, yang ini yang 5x kita kan harus simpan di ruas kiri. Maka kita pindah ruaskan, yang tadinya positif ya 5x-nya kita pindah ruaskan jadi negatif ya 5x. Nah, operasinya berarti di sini jadi tanda kurang ya. Sama dengan ini kan sisanya berarti tinggal 5 ya, karena yang 5x sudah dipindahkan ke sini. Yang 5 kita tulis. Lalu yang di sini itu kan ada positif 2 ya, kita pindah ruaskan jadi negatif 2.
Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita operasikan 4x dikurangi 5x, itu hasilnya negatif x, ya kan? Nah, sama dengan 5 dikurangi 2, itu hasilnya 3. Ini itu x-nya bernilai negatif, ya kan? Nah, karena x-nya bernilai negatif, maka kedua ruas itu harus dikali negatif 1. Seperti yang tadi ya, kita kalikan negatif 1, maka negatif x dikali negatif 1 itu hasilnya x, sama dengan 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3. Coba kita buktikan ya, ternyata x-nya itu negatif 3, maka kita dapat himpunan penyelesaian. Ya, himpunan penyelesaian kita bisa singkat HP. Cara penulisannya menggunakan kurung kurawal seperti ini. Isinya itu kan negatif 3. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3. Kita buktikan ya dengan mensubstitusikan negatif 3 tersebut ke dalam persamaan yang kita punya. Ya, coba di sini itu kan 2 dikali x ya. X-nya kita ubah dengan nilai yang kita dapat, yaitu negatif 3 ditambah 1 per 5. Lalu sama dengan di sini kan x tambah 1 ya. X-nya kita ubah menjadi negatif 3 ditambah 1 per 2. Ya. Nah, kita buktikan. Ini dengan x-nya diubah jadi negatif 3 akan senilai enggak sih? Akan sama dengan tidak sih ya? Ya, jadi 2 dikali negatif 3 itu negatif 6 ditambah 1 per 5 sama dengan negatif 3 ditambah 1 itu negatif 2 per 2. Oke, negatif 6 ditambah 1 itu hasilnya negatif 5 per 5 sama dengan, nah, negatif 2 per 2 ya, berarti negatif dibagi positif itu hasilnya negatif. 2 dibagi 2 itu 1 kan. Nah, sekarang kita operasikan yang ini. Negatif 5 dibagi 5, negatif bagi positif negatif. 5 dibagi 5 1 sama dengan yang ini 1. Nah, coba hasilnya itu sama negatif 1. Senilai kan? Sama kan? Nah, berarti ini kita yang didapat itu benar, hasilnya x negatif 3 seperti itu. 3. Oke teman-teman, terima kasih ya. Mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita membahas 3 poin di materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Silahkan tugas-tugasnya dikerjakan yang nanti akan di-share di classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.